Halo guys, kembali lagi di Autopart.id. Di video kali ini, kita akan menjelaskan mengenai perbandingan antara Android Auto dan CarPlay, serta tutorial cara menggunakannya. Apple CarPlay dan Android Auto adalah sistem yang berfungsi untuk mengintegrasikan beberapa fitur smartphone, sehingga dapat diakses langsung di head unit. Saat ini, Apple CarPlay tersedia bagi sobat pengguna iPhone 5 ke atas yang sudah iOS 7.1 dan ke atas. Sedangkan Android Auto tersedia bagi sobat pengguna Android OS 6.0 ke atas. Fitur Android Auto CarPlay ini sudah ada di beberapa mobil keluaran terbaru, di berbagai merek seperti Toyota, Kia, Mitsubishi, Honda, dan lain-lain. Bagi sobat yang mobilnya belum memiliki fitur ini, tidak usah khawatir, karena di produk aftermarket juga sudah banyak head unit yang memiliki fitur Android Auto CarPlay. Fitur ini juga terdapat di head unit Android Orca seri yang terbaru, yaitu ADR9988 Pro Plus, yang hadir dalam 3 ukuran, 7, 9, dan 10 inci. Produk terbaru dari Orca ini sekarang sudah bisa mengusung konektivitas Android Auto dan CarPlay. Untuk keperluan tutorial ini, kita akan menampilkan fitur Android Auto dan CarPlay yang ada di head unit Android Orca seri ADR9988 Pro Plus. Jadi apa sih yang bisa dilakukan Android Auto dan CarPlay ini? Beberapa hal yang bisa sobat lakukan dengan Apple CarPlay dan Android Auto diantaranya adalah menampilkan peta navigasi, memainkan musik, membacakan pesan, dan membalasnya, serta mengangkat dan membuat panggilan telepon yang bisa dilakukan dengan melakukan interaksi langsung di head unit lewat layar sentuh atau via perintah suara. Nah, apa bedanya head unit Android kita yang sudah support Android Auto CarPlay dengan yang tidak? Jika sobat menggunakan head unit Android, OS Android-nya diinstal langsung di perangkat itu. Jadi seperti suatu device atau unit sendiri. Aplikasi-aplikasinya yang di-download tuh langsung ke head unit dan memakan memori dari head unit kita. Tampilannya juga belum dioptimasi untuk keadaan atau situasi saat kita sedang berkendara. Bedanya di Android Auto dan CarPlay ini, kita bisa melihat user interface-nya itu didesain sesimpel mungkin dengan icon yang besar-besar, navigasi yang sangat mudah, dan kecanggihan voice assistant yang ada di Siri dan Google Assistant yang sudah tersedia di perangkat kita. Karena berfokus pada keamanan kita saat berkendara, hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang bisa ditampilkan oleh Apple CarPlay dan Android Auto. Misalkan, aplikasi navigasi seperti Google Maps, Waze, musik, dan radio. Ini dia list beberapa aplikasi yang bisa digunakan di Android Auto dan CarPlay. Next, kita akan memberikan panduan tutorial cara melakukan setting awal untuk Android Auto dan CarPlay di mobil sobat. Untuk video tutorial dan komparasi antara Android Auto dan CarPlay ini, kita akan menggunakan HP Android Samsung Galaxy Note 10 dan HP iPhone 12. Jika sobat tidak ingin menonton video ini secara keseluruhan, sobat juga bisa langsung skip ke bagian video yang sesuai dengan kebutuhan sobat dengan timestamp seperti ini. Untuk melakukan setting awal Android Auto, pastikan handphone sobat sudah memiliki fitur Android Auto ini ya, yaitu OS Android 6.0 ke atas. Pertama, kita sambungkan terlebih dahulu kabel data USB dengan slot USB head unit dan smartphone. Kemudian akan muncul di HP kita seperti ini, ucapan selamat datang ke Android Auto. Dan kita ikuti prosesnya, ada permintaan izin pengguna dan akses untuk notifikasi. Setelah melewati semua prosesnya, kita bisa langsung menggunakan Android Auto. Inilah tampilan halaman utama atau homepage dari Android Auto. Di halaman utama Android Auto, kita bisa lihat aplikasinya berbaris dengan rapi ya. Dan kita bisa menavigasi Android Auto ini dengan cara scroll ke atas dan ke bawah. Jadi pertama-tama, di sini ada tombol Home. Kita bisa masuk ke mode launcher untuk melihat aplikasi-aplikasi yang ada di Android Auto
dan kembali ke halaman home dengan mengklik tombol home ini. Kemudian ada tombol bell di sini. Ini untuk melihat notifikasi yang masuk ke HP kita. Misalkan ada pesan masuk atau pengingat janji temu. Kemudian di sini ada tombol Google Maps. Kita bisa langsung membuka Google Maps dengan mengklik tombol ini. Cara mengaktifkan Google Assistant-nya, kita bisa klik logo mic di sini dan kita tinggal bilang, "Oke Google." Dan Google akan langsung menjawab seperti ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi dengan kehadiran Google Assistant ini, kita bisa membuat perintah suara yang spesifik untuk kebutuhan kita. Kita bisa misalnya memberikan perintah, "Apa cuaca hari ini?" Saat ini suhu di Pakualam 28 derajat disertai kabut tipis. Atau, "Buat WhatsApp call ke Mami Nuri." Oke. Kita juga bisa memberikan perintah, "Oke Google, mainkan lagu Raisa." Baiklah, meminta Spotify untuk putar Raisa. Jika Google Voice di smartphone Sobat masih berbahasa Inggris, Sobat bisa membuka pengaturannya di aplikasi Google yang ada di smartphone kita. Kemudian, kita buka di More, Settings. Di bagian Google Assistant, kita bisa mengganti bahasa Assistant Languages jadi bahasa Indonesia. Supaya si Google Voice ini hanya mengenali suara kita saja, kita juga bisa mengaktifkan Voice Match dan kita mengucapkan perintah "Oke Google" sebanyak 3 kali seperti ini. "Oke Google. Oke Google. Oke Google." Sekarang Google sudah mengenali suara kita. Kemudian di bagian language dan region, pastikan juga search language-nya dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai setting, sekarang kita bisa menggunakan Google Voice Assistant dalam bahasa Indonesia. Mari sekarang kita coba fitur-fitur dari Android Auto ini. Yuk kita coba buka Google Maps-nya ya guys. Kita bisa tujukan misalnya mau ke Pasar Mobil Kemayoran. Nah, tampilan Google Maps-nya seperti ini ya guys. Terlihat lebih mudah kan? Tulisan pemandu jalannya juga lebih besar dan Maps-nya juga lebih responsif saat memandu jalan. Kemudian, kita juga bisa menggunakan perintah suara. "Oke Google, bawa saya ke restoran terdekat." Oke, menyetel tujuan ke Rumah Makan Kalimantan. Seperti itu. Harist. Kemudian, ada juga aplikasi Spotify di Android Auto jika kita berlangganan dan sudah mengunduh aplikasi tersebut di HP kita. Aplikasi messaging seperti WhatsApp juga tersedia. Kita bisa melihat pesan yang masuk, dan kita juga bisa membuat perintah "Oke Google" untuk membalas pesan WhatsApp dan membuat panggilan WhatsApp ke kontak yang ada di HP kita. Ada juga nih aplikasi podcast untuk kita yang mau mendengarkan episode terbaru dari podcast favorit kita. Kita juga bisa explore loh podcast-podcast yang tersedia saat ini. Kita bisa membuat panggilan dengan aplikasi phone. Ada kontak-kontak yang sering kita hubungi di sini. Ada reasons untuk melihat panggilan yang baru kita buat akhir-akhir ini. Kontak nomor yang ada di smartphone kita juga akan muncul di Android Auto. Dan di More, kita bisa ketik langsung nomor yang kita ingin hubungi di Android Auto secara manual. Ada juga aplikasi kalender jika kita menggunakannya untuk melihat event atau appointment yang akan datang. Aplikasi Messages untuk melihat SMS pesan masuk atau membuat pesan SMS baru. Ada juga aplikasi Google News untuk mendengarkan berita terkini. Aplikasi Weather untuk mengetahui suhu saat ini.
Saat ini suhu di Pakualam 28 derajat disertai kabut tipis. Hari ini akan badai petir, dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Kita juga bisa customize aplikasi apa saja yang ingin ditampilkan ke sistem Android Auto. Kita bisa buka pengaturannya di smartphone, kemudian kita cari pengaturan untuk Android Auto, seperti ini. Nah, di pengaturan ini kita bisa melakukan beberapa hal. Misalkan kita mau menghilangkan aplikasi Spotify karena kita tidak berlangganan. Atau kita ingin menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kita bisa cek aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah kompatibel di sistem Android Auto. Dan jika bisa, maka kita bisa menambahkannya di sistem Android Auto. Nah, misalnya ada WhatsApp baru yang masuk. Di aplikasi WhatsApp kita bisa cek. Ada pesan yang masuk seperti ini. Iya Pak, malam. Pesannya juga berisi foto. Apa Anda mau balas? Jadi WhatsApp-nya itu akan dibacakan oleh Google Voice supaya kita bisa fokus berkendara dan kita bisa mendengarkan pesannya di background. Jika kita ingin membalas pesan tersebut, maka kita bisa langsung mengucapkan saja dengan kata-kata apa yang ingin kita sampaikan melalui Google Voice. Balas. Oke, apa pesannya? Oke, Pak. Oke, isinya oke Pak. Anda mau mengirim atau mengubahnya? Aplikasi third party seperti Waze juga sudah support di Android Auto. Kita bisa tes nih guys. Misalnya kita mau ke Ragunan ya. Nah, tampilan Waze di Android Auto akan terlihat seperti ini. Di Android Auto juga ada aplikasi reminder atau pengingat yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari seperti ini. Apa judul pengingatnya? Ingatkan saya untuk bayar e-tol sore ini. Oke, bayar e-tol. Kapan Anda mau diingatkan? Jam 1 siang. Oke, saya akan ingatkan Anda pukul 13. Jadi di Android Auto ini, Google memberikan kita banyak kebebasan dan lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di Android Auto. Sekarang kita lanjut ke Apple CarPlay. Fitur Apple CarPlay ini tersedia bagi iPhone 5 ke atas dengan iOS di atas 7.1. Cara mengkoneksikan Apple CarPlay ini ada dua cara. Kita bisa menggunakan dengan metode wireless atau wired dengan menggunakan kabel data USB ke Lightning port iPhone. Untuk cara wireless, kita cukup mengkoneksikan smartphone kita ke head unit via Bluetooth. Jadi di head unit Orca ADR 9988 Pro Plus ini, ada settings pengaturan untuk mengganti icon yang sesuai dengan merek mobil kita. Kemudian juga ada pengaturan untuk HD display dan posisi kemudi untuk di kanan, supaya icon-iconnya mengikuti posisi kemudi di kanan. Setelah Bluetooth di pairing dan berhasil, pastikan juga di settings iPhone kita, CarPlay-nya sudah di-set ke on. Dan kita klik Use CarPlay. Kemudian, kita sudah berhasil masuk ke koneksi CarPlay. Tampilan utama dari sistem CarPlay ini ciri khas Apple banget ya, dengan icon apps yang kotak dan besar-besar. Homepage-nya juga berbaris dengan rapi, setiap row-nya, dan cara menavigasikannya kita bisa slide ke kiri dan ke kanan. Karena kita disetir pengemudi kanan, umumnya kita pasti akan menggunakan tangan kiri kita untuk menyentuh touchscreen. Jadi, shortcut-nya terletak di baris kanan untuk memudahkan jangkauan kita. Di sini kita bisa melihat ada status baterai HP kita, ada jam, dan juga ada widget aplikasi yang sedang kita gunakan. Dan di paling bawah, ada tombol home. Di Apple CarPlay, juga ada voice command assistant, yaitu dengan menggunakan Siri, yang sudah terdapat di iPhone kita. Tapi sayang sekali, Apple saat ini belum support Siri dalam bahasa Indonesia. Saat ini, defaultnya Siri akan menggunakan bahasa Inggris.
Hello Siri. Hello, Grace. Play Bohemian Rhapsody on Spotify. I'll need to access your Spotify data to do this. Here's Bohemian Rhapsody by Queen on Spotify. Opsi lainnya, yang paling mendekati, sobat juga bisa menggunakan Siri dalam bahasa tetangga kita, yaitu bahasa Melayu. Cara mengganti bahasa untuk voice command Siri di sini ya. Kita tinggal buka pengaturan Siri di iPhone kita, dan kita bisa coba juga ganti-ganti bahasa lain. Ada pilihan bahasa, yaitu bahasa Malay. Kita berharap aja nih guys, semoga di waktu yang akan datang, Apple akan merilis Siri dalam bahasa Indonesia. Seperti ini experience menggunakan Siri dalam bahasa Malay. Kirim message ke Mami. Apakah yang ingin Anda nyatakan? Selamat pagi Mami. Mami lagi di mana? Message Anda kepada Mami menyatakan selamat pagi Mommy, Mommy lagi di mana? Sedia untuk menghantarnya? Hantar. Oke, dihantar. Yuk sekarang kita lihat ada aplikasi apa saja di Apple CarPlay ini. Pertama, ada phone ya. Di sini kita bisa melihat panggilan yang masuk baru-baru ini. Kita bisa melihat kontak-kontak di HP kita. Dan ada keypad untuk membuat panggilan dengan input nomor secara manual. Di sini juga ada voicemail atau kotak suara untuk mendengarkan pesan suara yang ditinggalkan oleh penelpon ketika kita sedang tidak ada di tempat atau sedang sibuk. Kemudian ada juga aplikasi Apple Music yang bawaan di iPhone kita. Di sini kita bisa lihat playlist lagu kita sendiri yang sudah kita download dari iTunes, dan juga ada fitur radio. Ada juga aplikasi Apple Maps, walaupun sebenarnya kurang bagus ya katanya, karena masih kalah dalam hal akurasi jika dibandingkan dengan Google Maps. Tetapi kita juga bisa melakukan beberapa hal di sini. Contohnya, kita bisa mencari di sini coffee shop terdekat, atau kita juga bisa mencari pom bensin terdekat, dan juga restoran terdekat. Kita juga bisa cek SMS yang masuk ke dalam iPhone kita di aplikasi Messages. Kemudian ada juga aplikasi Now Playing. Aplikasi ini berguna untuk menampilkan musik atau podcast yang sedang kita putar saat ini. Kita bisa kembali ke sistem head units yang standar dari mobil kita dengan klik icon car. Ada juga aplikasi kalender untuk melihat janji temu atau appointment yang sudah kita buat sepanjang minggu ini. Ada juga settings. Di sini kita bisa mengaktifkan Do Not Disturb jika kita tidak ingin diganggu saat sedang nyetir. Tampilannya juga bisa kita ganti, mau dark mode atau otomatis di jam-jam tertentu dia akan menjadi light mode dan di jam-jam lain menjadi dark mode. Oh ya, wallpaper juga bisa kita ganti loh, dan ada beberapa pilihan seperti ini. Aplikasi navigasi third party seperti Google Maps dan Waze juga tersedia di Apple CarPlay. Dan kita bisa buka untuk tampilan Google Maps-nya seperti ini. Di Google Maps kita juga bisa mencari pom bensin terdekat, restoran terdekat, dan juga dengan perintah suara seperti ini. Bandara Halim Perdana Kusuma. Aplikasi Spotify seperti ini tampilannya. Kita bisa explore lagu-lagu yang ada dan kita bisa melihat playlist yang dari kita sendiri. Dan lebih kerennya lagi nih, ada juga aplikasi WhatsApp. Di sini kita bisa membuat pesan atau membuat panggilan baru via WhatsApp.
Satu hal yang membedakan Android Auto dengan CarPlay, di sini di Apple CarPlay ada dua mode ya. Ada mode halaman utama atau home dan mode dashboard. Di mode dashboard ini adalah kumpulan widget aplikasi yang paling sering kita gunakan. Jadi di sini ada, kita slide ke ujung kiri, kita lihat tampilannya seperti ini. Ada Maps dan Music. Dua aplikasi yang paling sering kita gunakan saat sedang nyetir. Kita juga bisa customize aplikasi yang ingin kita masukkan ke dalam Apple CarPlay. Kita buka iPhone kita, di Settings, CarPlay, kita bisa melakukan beberapa perubahan di urutannya, dan kita bisa mengeluarkan atau menambahkan aplikasi yang kita inginkan. Oke guys, kurang lebih itu tadi perbandingan sistem Android Auto dan Apple CarPlay. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem. Pilihan antara Android Auto dan CarPlay pastinya juga bergantung dengan perangkat smartphone yang sobat gunakan. Secara keseluruhan, Android Auto dan Apple CarPlay sama-sama memberikan cara baru untuk mengoperasikan head unit dengan lebih nyaman dan pastinya juga mengutamakan safety dan keamanan kita. Oke guys, tadi kita kan udah lihat nih perbandingan antara Android Auto dan Apple CarPlay. Kalau menurut sobat gimana nih? Lebih suka Apple CarPlay atau Android Auto? Yuk kasih tahu kami di komen di bawah ini ya. Jika sobat menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.